syukur atas segala berkat dan hadirat-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus, di mana hamba masih boleh menyampaikan firman-Mu untuk kami semua, untuk kami dengar ya Tuhan Yesus. Hamba tahu ini semua karena-Mu, Engkau yang selalu menyertai hamba dalam setiap penyampaian hamba ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dapat kita lihat tertulis pada 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Beginilah bunyi firman Tuhan, judul perikop, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya. Itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini, setia dan tangguh dalam mengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup sebagai orang percaya tidak selalu berjalan mudah. Ada kalanya kita merasa lelah, putus asa, atau ingin menyerah. Karena tantangan hidup maupun tekanan dalam iman, melalui surat 2 Timotius, Rasul Paulus menasihati Timotius, seorang hamba Tuhan muda, agar tetap setia, kuat dan bertahan dalam panggilan yang Tuhan berikan. Nasihat ini juga sangat relevan bagi kita semua sebagai pengikut Kristus. Yang pertama itu, kuat oleh kasih karunia Kristus, dapat kita lihat dalam ayat pertama. Paulus berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari kasih karunia Tuhan. Ketika kita merasa lelah, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kasih karunia-Nya memampukan kita untuk tetap setia menjalani hidup, melayani dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu bersandar kepada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Yang kedua, setia meneruskan iman. Dapat kita lihat pada ayat yang kedua, Paulus menekankan pentingnya meneruskan ajaran yang benar kepada orang lain. Iman Kristen bukan hanya untuk disimpan sendiri, tetapi harus dibagikan dan diwariskan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan dan saksi, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, iman terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, tangguh dalam penderitaan, dapat kita lihat pada ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Paulus menggunakan 3 gambaran, yang pertama prajurit, dan yang kedua olahraga, dan yang ketiga petani. Prajurit harus fokus dan siap menderita demi tugasnya. Olahragawan harus taat pada aturan untuk memperoleh mahkota. Petani harus bekerja keras sebelum menikmati hasil panen. Melalui gambaran ini, Paulus mengajarkan bahwa mengikut Kristus membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan, meskipun harus menghadapi kesulitan. Dan yang keempat,
Tetap berpengharapan dalam Kristus. Pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, Paulus mengingatkan Timotius untuk selalu mengingat Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan orang percaya. Sekalipun Paulus dipenjarakan dan menderita, firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Ini menunjukkan bahwa karya Tuhan akan terus berjalan. Pengharapan dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Dan yang kelima, kesetiaan dalam mendatangkan janji Tuhan. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Paulus menegaskan bahwa jika kita mati bersama Kristus, kita akan hidup bersamanya. Jika kita bertekun, kita akan memerintah bersama Dia. Meskipun manusia bisa tidak setia, Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ia menjadi penghiburan dan dorongan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk tetap hidup kuat dan kasih karunia, setia dalam iman dan tangguh dalam menghadapi penderitaan. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan dan bertekun dalam iman, dan hidup setia sebagai murid Yesus. Karena Tuhan yang setia akan selalu menyertai kita di akhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Buatlah firman-Mu itu menjadi pegangan dalam hidup kami, agar kami tetap setia dan bertekun kepada-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ada di sisi kami dan menopang kami dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya kasih karunia-Mu akan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.